Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Flaviana Susanti Murti, NIM 200303085, kelas C, semester 2, jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang tahun 2021. Baik Bapak, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester tentang 4 tokoh utama dalam teori sosiologi klasik. Langsung saja saya akan menjelaskannya. Yang pertama dari Karl Marx. Marx belajar hukum dan filsafat Hegelian karena publikasi politiknya. Marx menjadi tak bernegara dan tinggal dalam pengasingan di London, di mana ia tetap mengembangkan pemikirannya dalam kolaborasi dengan pemikiran Jerman Friedrich Engels dan penerbitkan tulis-tulisannya. Melakukan riset di ruang baca British Museum karena terkenalnya adalah pamflet tahun 1848, Manifesto Komunis, dan karya 3 volume Das Kapital dan aliran teori sosial. Yang pertama, konsep dan teori pemikiran Karl Marx disebut dengan istilah Marxisme. Marxisme adalah sebuah konsep pemikiran atau sebuah filsafat yang memfokuskan diri kepada kesejahteraan kaum buruh dan menumbangkan kapitalisme. Marxisme memfokuskan ide-ide kepada objek-objek material. Realita adalah apa yang bisa kita rasakan melalui panca indera. Inilah yang pada akhirnya menjadi landasan terjadinya gerakan komunisme modern. Yang kedua, Max Weber. Karya utamanya berhubungan dengan rasionalisasi dalam sosiologi, agama, dan pemerintahan, meski ia sering pula menulis di bidang ekonomi. Karyanya yang paling populer adalah esai yang berjudul Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, yang mewakili penelitiannya tentang sosiologi agama. Weber berpendapat bahwa agama adalah salah satu alasan utama bagi perkembangan yang berbeda antara budaya Barat dan Timur. Dalam karyanya yang terkenal lainnya, Politis as a Faction, Weber mendefinisikan negara sebagai sebuah lembaga yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan fisik secara sah. Sebuah definisi yang menjadi penting dalam studi tentang ilmu politik Barat modern. Yang kedua, Max Weber dengan baik mengatakan antara etika Protestan dan semangat kapitalis. Di Protestan Ethik under des Kapitalis. Tesisnya tentang etika Protestan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kapitalis. Yang ketiga, David Emile Durkheim. Lahir tanggal 15 April 1858, meninggal pada tanggal 15 November 1917 pada umur 59 tahun. Dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern. Ia mendirikan fakultas sosiologi pertama di sebuah universitas Eropa pada tahun 1895 dan menerbitkan salah satu jurnal pertama yang diabadikan kepada ilmu sosial, L'Année Sociologie, pada tahun 1896. Dalam perspektif ilmu sosial,
Analisis untuk memahami perubahan masyarakat sering menggunakan dua pendekatan utama, yakni pendekatan fungsional dan konflik. Marx memahami pengucilan sebagai sebuah fenomena historis dan sosial yang berkaitan dengan kebangkitan pribadi dan pembagian kerja individual. Yang kedua, teori Durkheim bunuh diri. Durkheim memilih studi bunuh diri karena persoalan ini relatif, merupakan fenomena konkret dan spesifik, di mana tersedia data yang bagus secara komparatif. Akan tetapi, alasan utama Durkheim untuk melakukan studi bunuh diri ini adalah untuk menunjukkan kekuatan disiplin sosiologi. Dia melakukan penelitian tentang angka bunuh diri di berbagai negara di Eropa. Ketiga, kritik terhadap teori Emile Durkheim. Durkheim mempertegas bahwa pendekatan sosiologi yang khusus itu bertentangan dengan perspektif Herbert Spencer yang individualitas. Gambaran Spencer yang bersifat individualistik tentang kenyataan sosial sangat berbeda dengan tekanan Durkheim bahwa fakta sosial mengatasi individu. Yang keempat, teori solidaritas. A. Solidaritas mekanis dibentuk oleh hukum represif. B. Solidaritas organik masyarakat. Solidaritas organik dibentuk oleh hukum restituratif. Yang terakhir, teori Durkheim fakta sosial. Teori Durkheim fakta sosial atau The Rule of Sociology Method. Durkheim menyatakan bahwa fakta sosial adalah seluruh cara bertindak, baku maupun tidak, yang dapat berlaku pada diri individu sebagai sebuah paksaan eksternal. Yang terakhir, menurut Auguste Comte. Menurut Comte, pengembangan pengetahuan manusia, baik perseorangan maupun umat manusia secara keseluruhan, melalui 3 zaman atau 3 studi. Menurutnya, perkembangan 3 zaman ini merupakan hukum yang tetap. Ketiga zaman itu adalah zaman teologis, zaman metafisika, dan zaman ilmiah atau positif. Zaman teologis. Pada zaman teologis, manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam terdapat kuasa-kuasa adigodrati yang mengatur fungsi dan gerak gejala-gejala tersebut. Kuasa-kuasa ini dianggap sebagai makhluk yang memiliki rasio dan kehendak seperti manusia. Tetapi orang percaya bahwa mereka berada pada tingkatan yang lebih tinggi daripada makhluk-makhluk insan biasa. Zaman teologis dibagi lagi menjadi 3 periode, yaitu animisme, politisme, dan monoteisme. Baik Bapak, itu saja hasil video ujian akhir semester saya. Sekian dan terima kasih.